Sudah, Pak. Ya, terima kasih. Baik, karena ini waktunya sudah pukul 2, kita belajar untuk menghargai waktu ya, belajar untuk tepat waktu. Kita akan mulai saja untuk kelas ini. Saya tidak akan awali dengan doa karena tadi pagi sudah diawali dengan doa ya. Baik, terima kasih dan selamat bergabung di kelas Pancasila DX 101D ya, di jam 2 ini. Dijadwalkan kita ada kelas dari jam 2 sampai jam 4. Tetapi saya tidak akan 2 jam begitu ya, karena itu terlalu menghabiskan kuota begitu bagi teman-teman yang menggunakan paket data begitu ya. Oke, saya ingin bertanya dulu, apakah di kelas ini sudah fix mengambil kelas Pancasila atau nanti kalau ada adjustment bisa mengubah dari teman-teman yang ada di sini? Sudah fix, Pak. Oke, ya. Kalau saya kira sudah fix, maka saya akan lanjut ke pengantar mata kuliah karena tadi di kelas-kelas sebelumnya ada beberapa yang memang apa ya, istilahnya sebagai mata kuliah apa ya, seharusnya mengambil mata kuliah yang lain, tetapi karena sudah penuh maka mengambil Pancasila begitu. Tapi ya itu terserah Anda semua sih, karena hak dan wewenangnya ada pada Anda semua. Tetapi kalau sudah memilih di siasat, nah itu kalian harus bertanggung jawab mengenai apa yang kalian pilih dan nantinya bisa berjalan begitu ya. Baik, kalau tidak ada yang ingin disampaikan lagi, nanti kita akan sampaikan di sesi diskusi ya. Saya akan share screen mengenai pengantar mata kuliah. Baik, ini karena berasal dari berbagai fakultas dan program studi. Saya minta untuk nanti bisa masuk di WA Group ya. WA Groupnya sudah saya buat, silahkan bisa diakses di siasat. Kalau mengalami kesulitan di dalam mengakses WA Group, nanti bisa email atau WA ke saya. Nanti saya akan masukkan di WA Group. Dan tolong ya, untuk pengumuman saja, supaya menggunakan email yang UKSW untuk masuk ke Google Meet ini. Karena kalau menggunakan email yang lain, nanti saya harus mengadmit satu persatu. Baik, apakah sudah terlihat tampilan share screen saya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Baik. Nanti kalau kurang memahami atau suara saya masih putus-putus, yang mengalami kendala sinyal bisa menyimak di channel YouTube saya, nanti akan saya share di WA Group begitu ya. Karena kondisi dan cuaca itu tidak menentu begitu. Baik, saya akan mulai mengenai pengantar pendidikan Pancasila di pertemuan yang pertama ini, khususnya di kelas DX 101D. Saya mengajar 4 kelas A, B, D, dan E. Begitu. Baik, jadi pendidikan Pancasila ini wajib diikuti oleh semua mahasiswa, tidak hanya di universitas kita, tetapi juga di universitas seluruh Indonesia wajib mengikuti mata kuliah Pancasila. Oke, perkenalkan sebelum kita jauh ke sana, untuk mengenal lebih dekat saya, nama saya Dionysius Heki Puspoko Jati. Teman-teman semua bisa memanggil saya dengan panggilan Pak Dion, bisa. Di sini ada kontak WA saya, silahkan kalau nanti ada pertanyaan ataupun ada informasi yang perlu ditanyakan,
bisa chat lewat WA ataupun lewat Instagram ataupun lewat Facebook ya. Itu saya terbuka kepada siapapun mau berdiskusi mengenai berbagai permasalahan dipersilahkan begitu. Oke, cukup dari saya. Nanti kita bisa diskusi di akhir ya. Jadi saya memulai setiap mata kuliah sesuai dengan waktu yang ada di jadwal ya. Jadi kalau pukul 2 ya pasti saya akan memulai pukul 2. Jadi saya harus belajar tepat waktu dan mendisiplinkan panjenengan semua atau Anda semua, teman-teman semua untuk menghargai waktu begitu. Baik, kita masuk ke dalam materi yaitu pengantar. Kenapa kok Pancasila ada dan masih di apa ya istilahnya masih dipercaya, masih diyakini oleh warga Indonesia. Mengapa? Yang pertama bahwa manusia di Indonesia masih percaya akan adanya Tuhan. Ya, jadi manusia mempunyai pola hubungan manusia dengan Tuhan. Jadi kalau ditarik garis itu garis ke atas begitu ya. Jadi manusia dengan Tuhan mempunyai hubungan yang mengikat, jadi hubungannya ke atas. Selanjutnya manusia juga mempunyai pola hubungan dengan sesama, dengan makhluk lain, yaitu hubungannya ke samping ya. Jadi ada hubungan ke atas dan hubungan ke samping. Yaitu otomatis adanya suatu keterkaitan antara kepercayaan kepada Tuhan dan sikap toleransi terhadap sesama. Ini menjadi suatu penghayatan dari nilai atau sila pertama. Selanjutnya nilai yang masih dipegang teguh oleh masyarakat Indonesia adalah nilai gotong royong atau persatuan. Kenapa gotong royong? Karena manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Manusia itu adalah makhluk sosial atau zoon politikon, yaitu manusia yang tidak bisa hidup sendiri. Kita pasti membutuhkan pertolongan atau bantuan dari orang lain. Yang ketiga adalah nilai musyawarah. Nilai musyawarah ini adalah nilai yang mendasari untuk sila keempat. Sedangkan solidaritas dan kesetiakawanan sosial ini mendasari nilai atau sila yang kelima atau nilai keadilan. Lalu mengapa pendidikan Pancasila ini diajarkan di dalam mata kuliah, khususnya di perguruan tinggi, karena berbagai masalah, permasalahan, isu-isu sosial sering terjadi adalah sebagai berikut, yaitu ada kesadaran perpajaan, ada korupsi, ada permasalahan mengenai lingkungan, ada disintegrasi bangsa, dekadensi moral, ada juga permasalahan mengenai narkoba, juga penegakan hukum yang berkeadilan. Banyak ya kita temui beberapa kasus yang mengenai hukum itu tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Nah, itu seperti mata pisau ya untuk penegakan hukum dan juga permasalahan mengenai terorisme. Lalu bagaimana urgensi pendidikan Pancasila di perguruan tinggi? Bagaimana tujuannya atau manfaatnya bagi mahasiswa begitu? Yang pertama adalah mahasiswa supaya tidak tercerabut dari akar budayanya sendiri. Maksudnya kalian semua adalah warga negara Indonesia, teman-teman semua mempunyai budaya, mempunyai adat istiadat yang berbeda dengan bangsa lain. Nah, itu harus menjadi jati diri, yang menjadi suatu pegangan yang kokoh untuk teman-teman. Jadi kalau nanti teman-teman bisa berkuliah di luar negeri ataupun nanti studi banding atau studi tour ke luar negeri, nanti bisa dibandingkan bahwa orang Indonesia mempunyai suatu ciri khas, orang Indonesia mempunyai suatu suatu jati diri yang membedakan dengan bangsa lain. Yaitu maka seorang mahasiswa, khususnya mahasiswa yang sedang belajar ini bisa untuk mengenal atau bisa untuk menghayati nilai-nilai di dalam Pancasila. Yang kedua, agar mahasiswa memiliki pedoman atau kaidah dalam berkehidupan sehari-hari yang berlandaskan Pancasila. Ya, ini jelas karena
Pancasila adalah diambil dari nilai atau dari apa ya istilahnya budaya-budaya yang ada di Indonesia sendiri, maka nilai-nilainya itu sangat relevan bagi bangsa Indonesia. Yang ketiga, dapat memperkokoh jiwa kebangsaan atau nasionalisme. Selanjutnya yang keempat, itu agar tidak terpengaruh oleh paham-paham asing yang negatif ya. Seperti sekarang ini kita lebih banyak di Dumai ya, atau di dunia maya maksudnya. Di situ kita banyak informasi yang tidak semuanya itu positif. Ada informasi yang hoax, ada informasi yang memang benar-benar tidak apa ya istilahnya memang kita tidak tahu, memang kita tidak benar dan tidak mengetahuinya, maka kita semua harus mempunyai suatu filtrasi atau suatu penyaring untuk apa ya istilahnya untuk menyaring informasi-informasi tersebut. Nah, itu dengan adanya dasar negara atau dengan adanya Pancasila begitu. Sedangkan menurut Branson itu sebagai pembentuk civic disposition. Nah, civic disposition ini dapat menjadi landasan untuk pengembangan civic knowledge dan civic skill mahasiswa. Apa itu civic disposition? Civic disposition ini adalah keterampilan di dalam kewarganegaraan. Seorang mahasiswa harus mempunyai suatu civic knowledge atau pengetahuan kewarganegaraan dan civic skill atau sikap-sikap yang menunjukkan suatu kewarganegaraan. Jikalau ketiga nilai ini atau ketiga aspek ini dihubungkan, maka akan menjadi suatu warga negara yang good atau good citizen. Nah, seperti mempunyai keterampilan kewarganegaraan, mempunyai pengetahuan kewarganegaraan dan sikap-sikap kewarganegaraan yang baik, khususnya mahasiswa sebagai generasi penerus. Ya, selanjutnya ini alasan diperlukannya pendidikan Pancasila supaya mempunyai kesadaran mengenai nasionalisme, mengenai solidaritas, norma-norma, kesehatan mental bangsa, penegakan hukum, dan kesadaran berideologi. Oke, selanjutnya ini yang agak penting ya, karena di dalam perkuliahan kita, pastinya kita akan mempunyai rencana ya. Di sini ada beberapa materi yang akan kita bahas dalam satu semester ini, kurang lebih 16 kali pertemuan begitu, tapi yang 2 kali adalah tes. Jadi kita kurang lebihnya 14 kali pertemuan begitu ya. Ya, yang pertama hari ini adalah pengantar perkuliahan Pancasila, lalu masyarakat Indonesia yang majemuk, ketiga sejarah Pancasila, keempat kedudukan dan peran Pancasila, lalu Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai ideologi nasional, Pancasila sebagai filsafat kenegaraan. Lalu kita akan TTS. Setelah TTS kita akan melanjutkan dengan pembahasan sila 1, 2, sila ke-3, sila ke-4, sila ke-5, Undang-Undang 1945 dan amandemennya, serta materi yang terakhir adalah Pancasila dan Iptek. Lalu kita tutup dengan TAS. Nanti kita akan bahas di selanjutnya ya. Di slide selanjutnya kita akan bahas mengenai rencana perkuliahan kita. Nah, di sini di pertemuan kedua, ketiga, dan keempat untuk minggu depan dan 2 minggu depannya dipersilahkan untuk semua mahasiswa menyimak video pembelajaran di YouTube saya. Jadi nanti saya akan upload video di YouTube dan akan saya share di WA Group, kemungkinan di Siasat juga, tetapi kalau tidak memungkinkan ya hanya di WA Group. Nanti semua mahasiswa silahkan untuk berkomentar sebagai wujud kehadiran kalian semua, begitu ya. Kenapa saya tidak Google Meet terus? Karena ya kasihan atau apa ya kita eman untuk kuotanya ya, kuotanya itu tidak murah sekarang, walaupun sudah ada isu kita mau tatap muka, tetapi khusus untuk mata kuliah umum masih
online begitu ya. Lalu selanjutnya yang kedua adalah pertemuan ke 5, 6, 7, 9, 10, 11, sampai 15. Ini adalah live presentasi di Google Meet-nya. Jadi beberapa pertemuan ini kita akan live presentasi di Google Meet. Nanti untuk kelompoknya sudah saya bagi dan nanti bisa disesuaikan dengan teman-teman kalian. Nanti bisa saya share di WA Group begitu ya. Selanjutnya pertemuan ke-8 adalah mengumpulkan tugas. Di sini adalah TTS ya. TTS-nya tidak mengerjakan tes tapi hanya mengumpulkan tugas. Tugasnya nanti sudah saya jelaskan. Lalu pertemuan terakhir adalah live test di Quizzes. Jadi nanti ada tes online di aplikasi Quizzes begitu. Lanjut, ya ini evaluasi yang akan saya lakukan. Yang pertama adalah TTS yang nanti berupa tugas seperti artikel begitu ya. Ini bobotnya 30%. Lalu TAS dalam bentuk tes pilihan ganda itu bobotnya 30% juga. Lalu tugas individu atau kelompok bobotnya 20%. Lalu presensi adalah 10% ya. Jadi silahkan yang belum presensi harus cepat-cepat presensi ya, karena presensi akan saya buka selama mata kuliah ini berlangsung dan saya tutup nanti setelah mata kuliah ini berakhir begitu. Lalu keaktifan adalah 10%. Jadi total dari semua ini adalah 100%. Ya, jadi kalau sudah semua memenuhi ya pasti nilai baik akan atau nilai amat baik bisa dicapai. Nah ini tugasnya yaitu sebentar kelewatan ya. Nah ini TTS-nya itu adalah bentuknya artikel ya. Nanti saya akan berikan template, kalian bisa isi. Dan jika ada pertanyaan bisa bertanya di WA Group atau Japri saya. Untuk TAS itu adalah tes pilihan ganda, lalu tugas kelompoknya presentasi sudah, lalu presensi disiasat, keaktifan itu dinilai dari apa? Dari saat teman kalian presentasi, kalian aktif bertanya itu maka akan ada poin keaktifannya. Kalau tidak ada ya berarti poinnya 0. Begitu. Nah, lalu presentasinya apa? Presentasinya dalam hal ini ada 2 tugas yang harus dilakukan, yaitu adalah yang pertama makalah dan yang kedua PowerPoint. Nah, nanti materi untuk presentasinya saya berikan sudah materinya, lalu kalian boleh menambahkan dan harus menambahkan ya, harus menambahkan dengan contoh kasus sehari-hari. Jadi makalah berisi pendahuluan, isi dan penutup, lalu PowerPoint berisi isi makalah tapi poin-poinnya saja begitu. Baik, demikian tadi mengenai istilahnya pengantar dari saya dan evaluasi yang akan kita laksanakan pada pertemuan selanjutnya. Dipersilahkan begitu. Kalau ada yang mau bertanya boleh saya berikan waktu. Silahkan boleh raise hand atau langsung saja. Silahkan. Izin bertanya Bapak. Ya. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan nama saya Esrendi Setiawan Bapak dari dengan NIM 80/2021-047. Saya mau bertanya tadi yang disampaikan Bapak di awal tadi tentang keterampilan kewarganegaraan, sikap kewarganegaraan dan lain-lain. Nah, saya mau bertanya Pak, contoh keterampilan kewarganegaraan itu yang seperti apa, dan keterampilan kewarganegaraan dan juga sikap kewarganegaraan itu bedanya seperti apa Pak? Terima kasih. Oke, ya bagus ini pertanyaannya. Karena sebagai warga negara yang baik kita perlu ya untuk mengetahui suatu pengetahuan tentang kewarganegaraan dan sikap-sikap. Jadi begini, tadi ada tiga ranah ya atau 3 aspek, yaitu pengetahuan kewarganegaraan,
sikap kewarganegaraan dan keterampilan kewarganegaraan. Jadi begini, yang pertama itu adalah seorang warga negara harus mempunyai pengetahuan kewarganegaraan dan sikap kewarganegaraan dulu. Nah, apa itu pengetahuan kewarganegaraan? Yaitu berarti warga negara harus mengetahui suatu keadaan negaranya itu seperti apa, bagaimana dasar negaranya, lalu apa saja yang ada di pemerintahan negaranya itu, lalu apa saja yang ada di negaranya itu, mungkin ada budayanya apa, lalu kondisi fisik negaranya itu seperti apa. Nah, nanti setelah seorang warga negara itu mempunyai pengetahuan kewarganegaraan, maka dia akan mempunyai sikap. Nah, sikapnya yang harus dia lakukan apa? Apakah dia, contohnya ya ini bisa dia belajar dengan giat. Contohnya sebagai seorang pelajar, dia harus belajar dengan giat. Ataupun kalau dia seorang profesi TNI, berarti dia harus menjalankan profesinya dengan baik. Jadi pengabdian-pengabdian itu menjadi sikap kewarganegaraan. Kalau keduanya itu sudah dilaksanakan dengan baik, maka akan timbul suatu keterampilan sebagai seorang warga negara yang baik atau good citizen. Nah, itu apa? Karena apa itu ya? Karena sudah mempunyai pengetahuan kewarganegaraan dan sikap kewarganegaraan, maka terwujud suatu keterampilan. Ya, keterampilan kewarganegaraan itu bisa tercermin dari suatu pribadi yang tangguh, yang bisa mengetahui tentang negaranya dan bisa menjunjung tinggi negaranya di aras nasional ataupun nanti bisa di internasional. Begitu. Saya kira cukup. Siapa namanya tadi? Mas Randy. Iya, Bapak. Ya. Ya. Terima kasih, Bapak. Ya, ini bagus sekali ya. Di pertemuan pertama kita udah ada ilmunya ini. Oke, sambil berkenalan ya, kita sambil berkenalan, sambil nanti, ini baru 26 yang masuk, kemungkinan nanti ya kurang tahu ya, karena ini masih masa adjustment, apakah masih bertahan di kelas ini ataupun bisa juga dia pindah di kelas lain. Jadi tidak apa-apa, ini pertemuannya masih 26 mahasiswa. Oke, kalau Randy tadi dari mana asalnya? Saya aslinya lahirnya di Magelang, Bapak. Tapi saya sudah tinggal di Salatiga sejak kelas 3 SD. Oh, iya. Di Salatiganya mana? Di Tegalombo, di bawah FTI, Fakultas Teknologi Informasi. Oke, di bawah kampus baru ya? Iya, Bapak. Oke, terima kasih. Sama-sama, Bapak. Ya, sekarang saya mau panggil Carolina ya, Carolina Alerbitu. Silahkan bisa nama lengkap, panggilan, dan nanti bisa prodi ataupun fakultas dan asal daerah. Silahkan, Carolina. Iya Pak, selamat siang, shalom. Perkenalkan, nama saya Carolina Alerbitu dengan NIM 712021-117. Asal saya dari Maluku, asal Sinode GPM. Oh iya, panggilannya Caroline. Iya Pak. Oh iya, siap. Ini posisinya masih di Maluku atau sudah di Salatiga? Salatiga Pak. Oh iya, oke. Ya tetap jaga kesehatan ya semuanya saja ini karena ada virus yang terbaru ini kurang tahu ini. Jadi kita bisa tatap muka atau enggak ini nanti. Ya semoga saja kita bisa tatap muka ya nantinya. Ya, Pak. Oke. Ya, terima kasih Caroline. Ya, Kita Pak, lanjut kita lanjut ke Petrus Halomuan. Silahkan Petrus, bisa mendengar suara saya? Bisa Pak. Halo. Suara saya kedengaran Pak? Ya, terdengar. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Petrus Salomon Simarmata dengan NIM 712021-089. Saya berasal dari Pematang Siantar.
Saya dari Fakultas Teologi, sinode saya GKPI. Terima kasih. Oke, panggilannya siapa? Petrus ya? Petrus, Pak. Iya, Pak. Oke, ya terima kasih Petrus. Ya, kita lanjut ke Indah Mailia. Silahkan Indah. Ya, salam Bapak. Ya, shalom. Nama saya Indah Maidiawati Purba, Fakultas Teologi. Asal saya dari Pekanbaru. Oh ya, panggilannya Indah ya? Ya. Oke, ya salam kenal Indah. Oke, lanjut ya. Kita ke teman yang lain. Johannes Siregar, silahkan Johannes Siregar. Shalom Pak, Ya, shalom. perkenalkan nama saya Johannes Siregar. Saya dari Fakultas Teologi. NIM saya 712021 289. Saya berasal dari Riau Pak. Asal sinode saya HKBP Pak. Oke, siap. Panggilannya siapa? Johannes Pak. Johannes. Ya. Oke, ya. Ini kebanyakan kebanyakan ini angkatan 2021 ya. Jadi mahasiswa baru semua. Oke, tidak apa-apa. Lalu ke teman yang lain, Manda Amelia, silahkan Manda. Perkenalkan, nama saya Manda Amelia dari Fakultas Ekonomi Bisnis. NIM-nya 23-2020-199, asalnya dari Kabupaten Semarang. Ya, Kabupaten Semarangnya di mana ya? Di Suruh. Oh, Suruh ya, oke. Ya, masih Salatiga ke sana ya? Iya. Oke, panggilannya Manda ya? Iya, Manda. Oke, siap. Salam kenal Manda dan teman-teman yang lain ini. Iya, Pak. Oke. Lalu Christine Yuni Agatha, silahkan Christine. Shalom Pak. Ya. Perkenalkan, nama saya Christine Yuni Agatha dengan NIM 68202129. Asal saya dari Cilacap, Pak. Oke, dari Cilacap ya. Panggilannya Christine. Iya, Pak. Oke, ya salam kenal untuk Christine. Oke, lanjut ke Noni Tiana Tarigan. Silahkan Noni. Halo Noni. Oke, apakah? Oh ya. Iya, Pak. Maaf, putus-putus tadi. Oh iya. Perkenalkan, nama saya Noni Tiana Tarigan, NIM 71-2021-011. Saya dari Fakultas Teologi, asal saya dari Medan. Terima kasih. Oke, salam kenal Noni. Ini kebanyakan Salam teologi. kenal, Pak. Ya, oke. Lalu Jena Ariansi, silakan. Shalom Pak. Ya, shalom. Perkenalkan nama saya Jena Arianci Taupan, biasanya dipanggil Jena, asal dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Saya dari Fakultas Teologi, Pak. Ya, oke, salam kenal Jena. Lanjut ke Caturalia Kana, ya, silakan. Ya, Pak, perkenalkan, nama saya Caturalia Kana Meldesari, nama panggilannya Melde, dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Alamatnya di Salatiga. Oh ya, terima kasih, salam kenal. Salam kenal, Pak. Ya, lalu Safira Ameka, silakan Safira. Baik, perkenalkan, nama saya Safira Mheka, asal saya dari Kota Kupang, NTT, dan saya dari Fakultas Teologi, Angkatan 2021. Terima kasih, Pak. Oke, salam kenal Safira. Lalu Aura Destalia, silakan Aura. Perkenalkan, nama saya Aura Destalia Christina, bisa dipanggil Aura. NIM saya 23-2020-106. Saya berasal dari Fakultas FEB. Alamat saya ada di Salatiga.
Oke, ya, terima kasih Aura, salam kenal. Iya, Pak. Ya, lalu Irma Fitrianingsih, silahkan Irma. Selamat siang, Bapak. Ya, Apakah terdengar suara saya? terdengar, silahkan. Perkenalkan, nama saya Irma Fitriani Sikimawati dengan NIM 80 2021 124. Saya dari Jepara, dari Fakultas Psikologi. Terima kasih. Ya, terima kasih Irma. Iya, Pak. Lalu Sekina Cebuaningarti. Ya, silahkan. Perkenalkan Pak, nama saya Sekina Cebuaningarti, biasanya dipanggil Sekina. Saya berasal dari Jepara, Fakultas Psikologi dengan NIM 80 2021 074. Terima kasih. Ya, ini tetangganya Irma ya? Iya Pak, teman. Oh, teman juga. Oke, ya. Lalu Tiara Audi. Silahkan Tiara. Halo, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Tiara Audi Ifavila dengan NIM 80 2021 138 dari Fakultas Psikologi, rumahnya Kabupaten Semarang. Terima Iya. kasih. Di mana Kabupaten Semarangnya? Di Suruh, Pak. Oh, Suruh juga. Oh, temannya tadi ya, Christine ya. Nggak tahu. Iya, iya, oke. Mungkin beda daerah ya. Oke, nggak apa-apa. Salam Iya, kenal Pak. Tiara. Lalu Sagita Saskia. Silahkan. Shalom Bapak. Shalom. Perkenalkan, nama saya Sagita Saskia Sembiring, NIM 7120211068. Saya berasal dari Fakultas Teologi, asal daerah saya Brastagi. Terima kasih. Ya, itu daerah Medan ya? Brastagi itu mana? Iya Pak. Oh iya, oke. Terima kasih. Lalu Irfan Handika. Silahkan Irfan. Halo Pak, kedengeran nggak suara saya Pak? Ya, terdengar. Tapi wajahnya belum kelihatan. Ya, tidak apa-apa. Silahkan. Tidak usah menampilkan wajahnya juga nggak apa-apa. Silahkan. Perkenalkan Pak, nama saya Irfan Andika John Hedi Siagian dengan NIM 712021 120. Saya berasal dari Pekanbaru Riau, Pak. Oh iya, oke. Irfan ya panggilannya. Iya Pak, Irfan. Oke, ya, terima kasih. Lalu Paula Priska Ratna. Iya, Bisa Pak. dengar? Ya, silakan. Silakan, Paula. Ratna Asti, saya berasal dari Fakultas Teologi. Asal saya di Purwodadi. Oh ya, panggilannya siapa? Priska atau Paula? Priska bisa, Paula juga bisa. Oh ya, oke. Terima kasih. Lalu Athanasius Arya Purnomo. Baik, sebelumnya saya minta maaf nggak bisa on cam karena di tempat saya lagi hujan deras, terus sinyalnya kadang-kadang suka hilang. Oh Oke, ya, jadi sama. saya Athanasius Arya Purnomo dengan NIM 23 2020 149 dari Fakultas Ekonomika Bisnis, asal dari Bandungan, Jawa Tengah. Ya. Panggilannya siapa? Arya atau siapa? Arya, Pak. Oh iya, oke. Itu dekat tempat saya Ambarawa itu. Oke. Oh iya, dekat, Pak. Iya. Lalu Sevai Widi Ananda, silakan. Sevai. Selvi, sorry. Shalom, Pak. Perkenalkan, nama saya Zevi Widi Ananda, dari Fakultas Psikologi, asal daerah dari Salatiga. Oke, dari psikologi juga. Oke. Panggilannya siapa? Selvi. Zevi, Pak. Zevi, oke ya. Lalu Trisnawati Armelia, silahkan. Ya, Pak. Suara saya terdengar, Pak? Terdengar. Ya, shalom. Nama saya Trisnawati Armelia Lisnahan
dengan NIM 71 2021 217. Saya dari Fakultas Teologi. Terus sinode saya dari Sinode Gemit dan saya berasal dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Terima kasih. Ya, sama-sama ya. Panggilannya siapa? Trisna atau siapa? Lia? Lia saja, Pak. Oh, Lia. Ya, oke. Oke, Lia, terima kasih. Lalu Mario Regi, silakan. Halo, semua. Halo juga. Perkenalkan, nama saya Mario Regi Dija, bisa dipanggil Mario. Saya dari Prodi Teknik Informatika. Asal saya dari Salatiga. Terima kasih. No. Fakultas apa? Teknik Informatika. Berarti FTI Iya. ya? Oh, Iya. Ya. Ini mahasiswa saya pertama dari FTI ya ini. Yang lalu-lalu tidak ada ini. Oke, salam kenal Mario. Lalu Ninda Wahyuning Tias, silahkan Ninda. Selamat siang Pak Dion, selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Ninda Wahyuning Tias, biasa dipanggil Ninda, dengan NIM 80 2021 123 dari Fakultas Psikologi, asalnya dari Salatiga. Oh iya, oke, terima kasih Ninda. Panggilannya Ninda ya, benar ya? Iya Pak, ya. Oke, ya, salam kenal Ninda. Lalu Sandi Chandra, silahkan Sandi. Baik Pak, Shalom, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Sandi Chandra Jasmine Malaikosa, nama panggilan Chandra dengan NIM 8020212229 dari Fakultas Psikologi, jurusan Psikologi, asal daerah dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Terima kasih Pak. Oke, ya terima kasih juga Sandi. Ya, kita tinggal dua ya. Tera Fea. Perkenalkan, nama saya Tera Fea Tevila dengan panggilan Fea. NIM saya 23 2021 166 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Alamat saya Kabupaten Semarang, Desa Sumberjo, Pak. Terima kasih. Panggilnya siapa? Fea ya atau Tera? Tadi Fea, Pak. Fea, oke. Yeah. Sumberjo itu ya Pabelan ya atau masih sana lagi ya? Iya, Pabelan kecamatannya. Oke, ya. Terima kasih, Fea. Lalu Cinta Yaya Simbolon, silahkan. Cinta. Iya Pak, Shalom. Selamat Shalom. sore Pak. Perkenalkan, nama saya Cinta Yaya Boris Simbolon dengan NIM 71 2021 237. Saya dari Fakultas Teologi, Angkatan 2021. Saya dari Sinode HKBP. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sudah semua atau masih ada yang belum saya panggil ya? Oke, kalau sudah semua, apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Kalau ada, silakan. Masih ada waktu sedikit. Izin bertanya lagi, Bapak. Silakan, boleh bertanya. Tadi kan Bapak menjelaskan sedikit tentang metode pembelajaran kita semua nanti. Itu kami ada belajar di YouTube-nya Bapak juga. Nah, untuk diskusinya itu gimana ya Pak? Apakah kita lewat chat di kolom komentar YouTube-nya atau kita diskusinya ada kelas lain atau kita diskusi di grup WA? Terima kasih Bapak. Kalau di YouTube berarti kita diskusinya lewat komentar ya. Jadi nanti kalian berkomentar. Kalau sifatnya itu adalah pertanyaan, maka saya akan menjawab di situ. Kalau sifatnya hanya menanggapi, saya juga akan menanggapi komentarnya begitu. Kalau masih ada yang kurang, maksudnya masih ada yang harus didiskusikan, nanti bisa di grup ataupun lewat chat pribadi begitu, bisa. Baik Bapak, terima kasih banyak. Ya, jadi untuk pertemuan 3 pertemuan yang akan datang nanti saya akan live di YouTube, maka nanti bisa berkomentar ataupun nanti kita diskusi lewat WA. Kenapa saya ambil jalan seperti itu? Karena kalau kita seperti ini terus, kadang sinyal juga pengaruh, juga kalau di YouTube kan nanti bisa ukurannya bisa dikecilkan untuk ukuran video ataupun kualitasnya nanti
supaya tidak terlalu memakan banyak kuota begitu ya. Saya juga pernah jadi mahasiswa, jadi ya begitulah, saya juga bisa memahami Anda semua begitu. Cuaca seperti ini, hal-hal yang kendala-kendalanya juga seringkali bisa mengganggu dalam perkuliahan. Jadi ya saya minta untuk dipersiapkan dengan matang yang untuk presentasinya tadi ya. Jadi setelah ini kemungkinan saya akan bagikan materi dan pembagian kelompoknya. Nanti kalau ada yang belum masuk di grup ataupun apa ya, nanti bisa dibicarakan di grup ya. Jadi kemungkinan sore ini akan saya bagi materi dan pembagian kelompoknya. Begitu. Apakah ada yang ditanyakan lagi yang lain? Oke. Oh ya, silakan Petrus. Izin bertanya, Pak. Ya, Di silakan. bagian yang evaluasi itu kan Bapak ada buat tugas individu dan kelompok 20%. Ya. Untuk yang tugas individu itu berupa apa, Pak? Apa seperti resume seperti kami yang semester 1? Terima kasih. Oh ya, tugas individunya itu masuk ke apa ya? Dalam kalian presentasi itu loh. Presentasinya kan dalam bentuk pembuatannya dalam bentuk kelompok, tetapi kan presentasinya kan menyampaikan materinya satu-satu. Nah, itu saya akan nilai di situ. Jadi tidak ada tugas yang lain. Jadi tugasnya hanya yang sudah saya jelaskan saja. Begitu ya. Terus. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya. Saya sebenarnya lebih suka kelasnya sedikit ini ya, yang kelas sebelumnya tadi sampai 50, jadi perkenalannya sampai 50 ya. Jadi ya, mereka agak bosan juga ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, nanti bisa juga kalau yang malu bertanya di sini bisa chat di saya ataupun lewat WA grup bisa. Supaya kadang kan ada beberapa orang yang kalau di event kayak gini ada yang malu bertanya, tapi ya saya kira kalian tidak malu ya, supaya ini kan teman kalian semua. Jadi kita belajar untuk percaya diri dan belajar untuk mengenal semuanya begitu. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, saya kira cukup untuk pertemuan yang pertama ini. Semoga 16 kali pertemuan selanjutnya kita dapat bekerja sama dengan baik dan nanti di akhirnya kita dapat istilahnya mendapat ilmu yang bermanfaat bagi kalian semua. Saya akhiri begitu ya sore ini. Selamat sore dan Tuhan memberkati kita semua. Selamat sore Bapak. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Selalu, Pak. Ya, sehat selalu juga. Ya, kan udah pergi. Mana dulu ketawa. Iya, sudah. Kan kamu gak tadi kamu kelihatan gue pasti tadi. Ini